Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang trigonometri. Kalau kalian ketemu kata ini trigonometri itu jangan langsung panik gitu, jangan langsung pasti susah atau ya kayak gitulah. Sebenarnya sih secara sederhananya trigonometri itu dibagi jadi dua ya, ada yang geometri sama yang aljabar. Nah, yang kita pelajari nih itu yang geometri. Karena kalau aljabar nih nanti ada hubungannya sama kalkulus 2. Jadi belum belajar emang itu materi kuliah. Jadi kita pelajari yang geometri. Nah, trigonometri sendiri itu mempelajari tentang fungsi-fungsi segitiga ya, yang ada pada segitiga. Jadi secara sederhana tuh, konsep yang paling dasar adalah sinus, kosinus, tangen. Ketika kalian menemukan kayak sin, cos, tan itu jangan langsung pusing. Karena secara definisi, sinus, kosinus, dan tangen itu cuman segitiga doang gitu. Itu emang perbandingan segitiga doang. Misalnya nih, cos, yang paling gampang tuh cos sih sebenarnya. Cos. Kalau kalian ngeliat cos, itu kalian lihat aja yang diimpit tuh mana tuh? Ini kan, C sama A kan? Ya udah berarti cos itu C per A. Kenapa kita C per A bukan A per C? Karena A itu lebih besar daripada C. Kita tahu nih bahwa sin theta sama cos theta itu harus ada pada interval min 1 sampai 1 kan, untuk tetanya tuh bilangan real. Makanya gak mungkin A per C, karena nanti kalau A per C itu nanti jadi gede gitu, bisa lebih besar daripada 1. Makanya didefinisikan tuh C per A gitu. Nah, sama juga sinus tuh, dia tuh didefinisikan sebagai B per A. Jadi kayak berlawanan lah ya, berlawanan ya. Jadi sin itu si B per A. Nah, itu dah, itu paling dasarnya itu. Kalau kalian udah paham nih sinus, kosinus, tangen, kita lanjut ke selanjutnya. Sebelumnya sih ada juga namanya kosekan ya, kosekan itu kosekan, kosekan, sekan, dan kotangan. Ya itu cuma nama doang sih, sama aja kayak sinus, kosinus, tangen. Itu didefinisikannya sebagai kebalikan. Jadi kalau sinus kan tadi B per A ya. Nah, kalau kosekan itu A per B. Itu dipakainya sebenarnya di ini ya, segi 6. Jadi kita nggak pelajarin di situ. Oke, sekarang lanjut sudut istimewa. Nah, ini nih yang perlu kalian ingat, karena ini bakal kepake banget ya. Ini kita nggak usah fokus untuk yang ini nanti aja, karena kan tinggal dibalik doang. Kita fokusnya adalah ke yang sebenarnya fokusnya kedua aja sih. Kita fokusnya kedua aja, tangan nggak usah. Sinus. Kalau 0 derajat nanti dia 0. Kalau dia 30 nanti setengah, 45, 60, 90. Maksudnya gimana? Gini nih. Misalnya, ini kita tahu ini tuh 30 derajat nih. Ya, ini 30 derajat. Ini 3 panjangnya, misalnya 3 cm. Ditanya adalah sudut yang ini, sudut panjang ini. Nah, gimana cara mengetahuinya? Sebentar, cek dulu deh ini ngerekam atau enggak. Oke. Nah, gimana cara mengetahui ini tuh panjangnya berapa? Ya kita pakai definisi sinus. Apa tadi definisi sinus? 3 per yang panjang ini anggap aja H sama dengan sin 30. Nah, sin 30 itu apa? Ini kenapa ada ayam ya? Ini setengah kan ya? 3 per H sama dengan setengah. Ya udah kali setengah aja. 3 kali 2, 6. 1 kali HH. Jadi apa? Hanya ya 6 cm. Makanya kenapa trigonometri penting? Ya karena aplikasinya ada di dunia nyata. Maaf kalau ada yang berkokok. Oke, itu paling dasar. Terus juga ada nih yang nilai sinus dan kosinusnya sama itu ketika 45 derajat. Jadi ketika ini 45 nih. Oh ya, trigonometri itu berlaku kalau ini segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku. Jadi ini 45, 45. Ini kan sama ya? Ya udah, karena sama, ini sama ini juga sama kan? Karena ini sama, ya udah, ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini. Sederhananya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tangen. Ini seharusnya bukan tak hingga ya. Ini seharusnya tak terdefinisi. Ini seharusnya tak terdefinisi, tapi nggak apa. Definisi. Ya udah, tangen kan definisinya apa? Tangen tuh definisinya ini. Kalau misalnya ini A, ini B, ini C. Anggap kayak tangan gitu, tangan. Oh ya udah, A per B. Ya udah gitu. Kalau mau secara
matematisnya ya didefinisikan sebagai sinus dibagi kosinus. Kan tadi sin itu kan ini ya, A per C ya, A per C dibagi cos tadi B per C kan. Kalau ini theta, B per C. Ini kita kali C, ini kita kali C kan nanti saling cancel. Jadi A per B. Gitu. Nah, cara ingetnya adalah kamu cuma ngafalin satu aja nih, misal sinus 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1, nanti langsung hafal. Karena kan cos tuh kayak kebalikannya gitu nih. Kalau kalian lihat, ini 0 setengah, ini setengah, ini akar 2 per 2, nih. Nah, ini kebalikannya nih. Setengah apa 0 setengah akar 2 3 per 2 1 gitu. Nah, untuk kosekan ini tuh dimin aja karena sama aja. Bukan sama sih, maksudnya kayak ya kalau udah tahu sinus berapa, kosinus berapa, ya nanti dapat semuanya. Nah, sekarang lanjut nih kita ke kuadran koordinat Cartesius. Nih kita lihat. Kan sinus itu gak hanya 0 sampai sinus derajat tuh nggak hanya 0 sampai 90 derajat kan, tapi bisa misalnya 270, 360, ya bebas lah. Nah, kalau sini udah kasih tahu nih apa kayak kurang semua fungsi itu ini positif bla 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 ya. Kalau aku sih memahaminya itu kita gambar fungsinya. Kita ini misalnya sinus dan ini cos. Tadi sinus apa? Sinus itu kan mulai dari 0 ya, berarti sini. Terus dia kalau naik kan ke atas kan, dia kayak gini, set 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 set. Nah, ini 0, nah ini 90, 90, ini 180 maaf, ini 180 dan ini adalah 360. Artinya apa? Ingat kan kalau definisi kuadran tuh ini 0 sampai 90 derajat, 90 sampai 180, 180 sampai 270 dan 270 sampai 360 ya. Aduh maaf kalau tulisan agak jelek, tidurnya cuma dikit soalnya. Anak ITB kan, Institut Tidak Bobo ya. Apa sih? Ini 0, 180, 130 kan. Nah, berarti tuh kuadran 1 sama 2 ini kan 0 sama 180 itu kan ada di kuadran 1 sama 2 kan. Berarti apa? Berarti sinus itu positif. Sin positif, sin positif. Nah, kalau dari 180 ke 360 kebalikannya dong. Sinus itu negatif karena kan di bawah ini X, di bawah apa? Garis bilangan X. Jadi ini minus. Jadi untuk sin yaitu plus minus, ingat aja gitu. Nah, kalau untuk cos itu ya sama aja kayak sinus karena kan gelombang ya. Nah, kalau kita ngebahas gelombang atau ini itu masuknya sih ke aljabar. Cuman biar lebih gampang digabung dikit aja karena kan mirip-mirip. Cos kan mulai dari 1 ya, berarti dari atas. Nah, dia turun atau naik? Kalau kita lihat di tabelnya nih, dia kan turun tuh. Turun. Artinya apa? Ya artinya turun, terus dia naik lagi. Nah, gitu. Ini kan 0, ini 90, ini 180, ini 270, ini 360. Artinya apa? Artinya cos itu kuadran 1, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini 3, ini 4. Artinya apa? Cos itu dia plus, minus plus. Ya udah, kalau kalian udah hafal ini atau udah paham istilahnya, kita bisa langsung tahu nih tan itu apa? Sin per cos kan? Artinya apa? Artinya beda tanda. Kalau beda tanda dia negatif, kalau sama dia positif. Ya udah plus. Sesuatu yang positif dibagi sesuatu yang positif, hasilnya pasti positif kan? Jadi tan itu pasti plus. Terus sesuatu yang positif dibagi sesuatu yang negatif, minus kan? Nah, minus dibagi minus plus, ini sama aja. Minus bagi plus ya minus. Ya udah, ini langsung dapat tabelnya. Gitu. Secara sederhananya. Kalau sek kan ya cos ya sama aja. Nah, ini sudut dan sudut berrelasi. Ini apa ya? Apa lagi? Oke. Ya udah sih, ini sebenarnya nggak usah dihafalin karena ada rumus yang bisa nge-capture semuanya ya. Kalau kalian tahu sin A plus B sama dengan apa? Yep, sin A cos B plus sin B cos A. Ya ini simetris lah ya. Makanya kan A plus B sama dengan B plus A kan. Nah, ini buktinya dia itu pakai geometri. Jadi kalian konstruksi tuh misalnya segitiga set terus misalnya ini A nih, terus ini B
set terus apalah gitu ya, ribet emang, nggak mau dibuktiin juga di sini karena emang ribet. Itu untuk bukti geometrinya. Kalau bukti aljabarnya sih pakai series Maclaurin, tapi itu kayaknya nggak ada yang mau nyoba sih. Nah kalau untuk cos A plus B itu lebih gampang, itu cos A cos B minus sin A sin B. Kalian bisa masukin ini berarti kan ini A nya nanti 90 derajat, tetanya ya min theta, B nya min theta. Ya udah masukin aja satu-satu nih untuk ngecek. Tapi yang paling penting sih menurutku ini, yang ini. Sebentar, ini benar atau enggak? Coba kita cek apakah ini benar atau enggak. Tadi ingat apa definisinya? Ya udah, sin A plus B sama dengan sin 90 kan 1 cos theta plus cos 90, ya benar. Berarti ini benar. Oke. Yaudah, itu cuma ngeceknya doang sih. Sekarang kita ke ini tabel ringkasannya ya. Ya tinggal baca doang sih ini apa yang harus dijelasin. Ya udah. Apa dah? Oke. Nah, nih identitas Pythagoras. Kenapa disebut identitas Pythagoras? Karena kita lihat ya, set. Ini A, ini B, ini C. Ini enggak, Pythagoras tuh apa? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat kan? Oh ini siku. Ini kan basic banget ya. Nah, terus kenapa bisa tiba-tiba jadi sin kuadrat theta plus cos ini sama dengan 1? Ya kita bagi semuanya dengan C kuadrat. A kuadrat bagi A kuadrat bagi C kuadrat kan sama aja kayak A per C dikuadratin kan. Ingat ya sifat eksponen. B kuadrat bagi C kuadrat kan sama aja kayak B per C kuadrat sama dengan C kuadrat bagi C kuadrat apa? 1 kan? Karena sesuatu dibagi sama sesuatu ya 1, kecuali kalau itu 0. Artinya apa? Ya kita cek aja definisinya. A per C apa? Ini kalau misalnya ini theta ya. A per C kan tadi sin. Ya berarti sin kuadrat theta plus B per C apa? Cos. Ya udah 1. Dah, sederhana. Nah, kalau ngubah ke bentuk yang ini, nah, bisa lagi. Kalau kita mau ngubah ke bentuk yang ini, yang 1 tan kuadrat sekon kuadrat gimana? Ya kita tinggal bagi sama ini aja, sama cos. Sama cos aja dibagi, yang ini, yang 1 nih dibagi sama cos. Sin kuadrat dibagi cos kuadrat apa? Tan kan? Cos kuadrat dibagi cos kuadrat 1 kan? Terus 1 bagi cos kuadrat ya secant. Ini juga sama aja, tinggal dibagi aja. Nah, kenapa ini berguna? Karena kalau di ketika kalian lagi ngerjain integral tuh, kadang-kadang kan biasanya tuh ada kayak sin kuadrat, sin pangkat 3 lah misalnya. Itu di dekomposisinya jadi kayak gini. Jadi sin kuadrat kali sin, terus sin kuadrat pakai 1 minus cos kalau salah. Nanti kalian bisa pakai ini kan bisa apa sih, substitusi cos. Nanti kan jadi du nya jadi sin. Ya gitulah, itu integral basic, integral trigonometri sih. Jadi itu salah satu penerapan kenapa kita harus bisa ini identitas ini, karena bakal kepake banget di integral. Nah, ini yang tadi aku bahas ya, yang ini untuk ngecek ini. Jadi kalian nggak usah ngafalin semua ini ya, ngapain, tinggal bukan ngafal, iya ngafal sih, ini ngafal, tinggal ngafalin yang ini juga hafalin nggak apa, nggak ribet sih sebenarnya. Tan A tan B ini. Oke. Nah, ini yang ini pun aku nggak hafal. Maksudnya kayak jarang banget dipakai, cuman itu berguna untuk nyari pembuat nol atau akar-akar gitulah. Nah, untuk nge-verify-nya ya kita pakai rumus yang ini aja. Kalau aku sih ingatnya gini ya, SSSC apa gimana? SSSC terus ini sama aja, ini CC bebas. Oh, ini SSC terus apa nih? C min S. Oh udah. Ini aku juga nggak hafal sih jujur. Kayak apa ya, kayak ini jarang banget dipakai gitu. Cuman ya untuk nyari kayak gini, misalnya sin X plus sin 3X sama dengan misalnya 0. Itu nanti kita bisa ubah jadi bentuk kayak gini. Terus nanti ketemu deh nilai X yang 0 yang mana gitu. Sebenarnya ada juga sih yang ini ya, apa yang perkalian ya. Jadi kayak sin
A sin B itu sama dengan setengah apa ya, cos apa gitu bla bla bla, ada itu. Ntar kita cek Google. Terus itu ada, cuma emang jarang banget dipakai. Ini nih kayak gini. Ini emang harus ngafal sih. Ini aku udah coba hafal beberapa kali, lupa mulu. Emang kampret kayak apa coba. Bahkan statistika lebih gampang di ya kan emang gimana ya, ini basic cuman sangat tidak menyenangkan. Yang kayak gini untuk ngebuktinya ya gampang, tinggal pakai yang ini aja, udah pakai ini aja udah selesai, bisa jumlah selisih sama produk perkalian. Nah sekarang kita ke sudut rangkap 2. Ya ini kan basic lah ya, sin yang ini kita tinggal input aja, tadi kan A plus B sama dengan bla bla bla, itu tinggal sin theta plus theta, ya udah jadi sin theta cos theta plus sin theta cos theta kan sama aja kayak 2 sin theta cos theta kan, ya udah gitu aja. Nah kalau ini cos 2 theta ya sama aja kayak yang tadi. Terus yang tan theta juga tinggal masukin aja. Jadi ini sebenarnya tinggal masukin aja sih rangkap 2. Nah kalau rangkap 3 itu tinggal masukin yang ini ke, jadi sin 3 theta itu kan sama aja sin 2 theta plus theta kan. Terus kamu masukin lagi tuh, kita dipecah lagi jadi sin 2 theta cos theta plus cos 2 theta sin theta. Terus kamu dekomposisi lagi, nanti dapet ini. Nah gimana kalau mau dapetin rangkap 4, 5, 6, 7 itu masuknya ke ini sih, ke apa namanya, trigonometri aljabar. Jadi tuh kalau ada ya di Moivre atau apa gitu, ini pokoknya Euler dia yang kayak gini, itu nanti kan int sama dengan cos theta plus i sin theta, n sama dengan cos n theta plus i sin n theta. Kalau kalian penasaran sama rangkap 4, 5, 6 itu kalian bisa pakai yang ini, atau bisa pakai polinomial yang namanya Chebyshev. Nah Chebyshev itu apa? Chebyshev itu ada 2 polinomial ya, ada yang un sama tn. Kalau kalian penasaran nih, ada nih, jadi ya polinomial yang didefinisikan sebagai ini tan cos theta sama cos n theta gitu. Dan ini juga ada sangkut pautnya sama matriks sih. Ini apa? Oke, sekarang lanjut ke sudut pertengahan. Nah gimana cara dapetin nilai ini gitu. Sebelum untuk dapetin nilainya sih aku kasih tahu shortcutnya ya. Kalau sin kan beda sama cos, jadi ini minus. Kalau cos itu kan apa namanya, sama sama cos, jadi kan plus dia gitu. Nah untuk pembuktiannya kita pakai rumus ini, gabungan yang ini sama yang ini ya. Iya, bukan yang ini sih, yang ini ya. Pokoknya ini aku serahkan kepada pembaca gitu untuk untuk latihan, karena dulu aku sering ini. Jadi yaudah aku serahkan kepada pembaca. Ini kenapa dipilih sin theta? Oh iya dikalikan, iya benar ya. Jadi 1 min ini jadi berarti kan jadi CSC minus cot. Keren juga tan setengah jadi CSC, udah tahu. Oke. Nah sekarang sudut dan radian, berarti ini relasi antara derajat ya, sudut derajat dalam derajat dan radian. Waktu pretest kemarin tuh ada soal kalau nggak salah yang ini ya, yang himpunan minus n plus sin n kan ya. Nah ini jawabannya tuh beda. Kalau n nya itu derajat ya, jawabannya adalah dia nggak punya nilai minimum, nggak ada nilai maksimum. Kalau dia radian, kalau derajat dia ada kalau dia dalam derajat si n nya itu dia ada nilai minimum, ada, yaitu 2, min 2, maksnya itu 2. Tapi kalau n nya radian gak ada nilai minimum. Kenapa? Karena sin n untuk n radian yang bilangan bulat itu gak bakal nyentuh 1 atau min 1. Bahkan ketika kamu sampai tak hingga pun gak bakal nyentuh 1 atau min 1. Ini ada hubungannya sama bilangan rasional dan irasional sih. Itu ya cukup advance sih, tapi dasar.
materi dasar kuliah ya. Nah, lanjut ke topik. Apa jadi ya pinjol. 180 derajat sama dengan pi radian. Ya ini definisi. Jadi kayak kenapa sih kok didefinisikan sebagai itu? Kalian ingat rumus rumus lingkaran nggak? Apa? Kelilingnya. 2 pi r kan? Ya udah gitu aja. 2 pi itu dari sini. Jadi dalam satu lingkaran ada 360 derajat ya. Ya udah berarti pi-nya berapa? 180. Udah gitu aja. Asal usulnya dari situ. Ini cuma manipulasi doang nih. Oke, ya udah ini mah tinggal ngikutin yang tadi aja sih. Easy peasy. Ya udah, oke. Kita lanjut ke radian soal. Besar 72 sama dengan berapa radian? Radian kan apa tadi? 180 ya. Berarti ya udah kita 72 dibagi 180 dikali pi. Ini kita bagi 2, 36/90. Ini kita bagi 9 jadi 4/10. Bener gak sih? Anggap benar. Ini 2/5. Jadi jawaban 2/5 pi. Bener sih? 36 ya? 36 kali. Iya benar. Oke. Terus perhatikan gambar berikut. Nah, nilai cos adalah, ingat definisi cos itu apa? Cos itu sih 1 C kan? 1/C. Nah, ini jawabannya. Tapi nggak ada di sini. Ya udah, kenapa? Karena kita harus nyari nilai C dulu. Gimana cara nyari nilai C-nya? Ya pakai Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat atau 3 plus B kuadrat 1 kuadrat 4. Artinya apa? Arti C 2. Ya udah, berarti apa? Berarti C-nya adalah 2. Ini. Dan ya, ini sudut 60 derajat ini. 30. Kenapa? Kenapa tahu? Ya, tahu karena hafal aja sih. Ini kan sin 30 kan setengah ya. Ya udah 1/2. Itu gitu aja. Jadi kalau kalian mau tahu ini alfanya berapa sih? Alfanya itu 60 derajat. Kalau ya, tapi kan nggak ditanya ya. Ditanya adalah cosnya. Oke, sekarang ditanya adalah apa nih? Cos theta sama dengan 2/3. Nilai X yang memenuhi. Oke. Cos theta sama dengan 2/3. Ini kan theta ya. Cos theta kan ini dibagi ini. Lah, kita kan nggak tahu caranya gimana. Yang kita tahu adalah sin kan. Sin itu kan sama dengan 5/x. Sama dengan sin kan. Ini nih sin. Sin. Ya, 5/x sama dengan sin kan. Nah, kita mau nyari nilai sin. Gimana cara nyari nilai sin? Nah, kita buat segitiga baru. Ya. Cos theta. Cos itu kan ini ya. Berarti 2/3. Ini theta. Kita nyari sin kan. Sinnya apa? Ini kan kalau dikurantin jadi 9, ini dikurantin jadi 4. 9 kurang 4 sama dengan 5. Kenapa 5? Kenapa 5? Karena kan pakai Pitagoras saja. Jadi nanti 2 kuadrat jadi 4 tambah akar 5 dikurantin jadi 5. Jadi 4 tambah 5 kan sama dengan 9. Di akarnya jadi 3. Jadi ya, kita udah nemu nih akar 5. Nah, kita mau cari sin kan. Sin itu kan akar 5/3. Jadi apa? Sin theta berapa tadi? Akar 5/3. Ya. Kita mau nyari apa? Kita nyari X-nya nih tanya. Ya udah, kali silang aja. Terus apa ini? Udah dipindah, nanti jadi 3/5. Selesai nih jawabannya. Sekarang kita lanjut. Jika cos K nilai sin K tan K. Ini coba kita kerjain. Ini basic sebenarnya. Cos K. Ini cos K. Cos K 1A. Ingat definisinya, yang panjang pasti di bawah. Yang panjang pasti di bawah. Oke, apa itu? Oke. Sin K tan K. Sin K itu apa? Sin K itu kan ini ya. Set begini kan. Nah, ini apa? Iya, kita pakai ini aja. Maaf. Kita pakai apa? Pitagoras aja. A kuadrat dikurangin 1. Ya, A kuadrat plus 1. Dikuadratin ya. Sin K apa tadi? Ini dikali dengan tanya apa? Tan K. Tan K apa? 1 per tan K ya. Tan K itu ini. Tan K tuh iya. Kok jadi bingung sendiri sih? Bentar. Kok ada jawaban deh? Sin K tan K. Ini kan A 1 A kuadrat kan. Sebentar ya guys, sedang mikir nilai sin K tan K. Ada typo gak ini?
Susah ini nggak sih jawabannya? Kok nggak ada jawabannya dah? Coba kita cek pakai isusnya sama sih. Ini tanka ini kan. Set. Ya oke lah, anggapnya nggak ada jawabannya. Nah, oke, ini kalau kalian lagi bingung gitu ya, kayak oh ini kok nggak ada jawabannya sih atau apa gitu, cara tergampangnya adalah kalian pakai akun Gemini Pro atau mungkin yang nggak Pro bisa sih. Terus kalian tanya, ya ini yang aku sering lakuin. Kok ini yang aku sering lakuin tuh. Terus tanya nih, tak, apakah ada jawabannya? Ini untuk belajar fisika kimia juga bagus sih. Lagi. Tunggu sebentar. Ya gak sih, selesai gak ada jawabannya gak sih? Apa gak teliti ya? Emang gak jelas dah kalau harus teliti. Ini show thinking keren. Bla 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 bla. Hah, kok tiba-tiba ada dari mana? Wow, apaan sih nggak teliti? Oh iya bener apalah. Maaf. Sorry. Kok ngilang tadi? Ini A. Ini kan A kuadrat. Sin A itu A kuadrat. Apa A kuadrat dikurangi 1 bagi A. Aduh, kacau. Nah, terus tannya ya udah ini. Kok tiba-tiba jadi lupa ya? Tapi emang kalau ini mau nembaknya yang ini sih. Yang ini. Nah, terus coba kita cek. Aduh, kocak banget kayak orang tua. Benar. Iya. Ya karena emang sama aja. Oke, lanjut dah. Diketahui lupa Sinka itu kan ini ya, dibagi A dulu. Aduh, nah itu guys. Kalau udah masih noob atau udah jago pun bisa blunder, itu wajar. Karena yang sempurna hanya siapa? Apa sih? Oke, diketahui P merupakan ini ngasih sendiri ya. Diketahui P merupakan sudut lancip. Oke, karena sudut lancip berarti kan antara ini ya, antara 0 derajat sampai 90 derajat. Karena kan definisi lancip tuh gak tumpul. Ini kan tumpul nih. Ini lebih ke 90 derajat sih. Tumpul tuh kan kayak gini, set tumpul gitu. Tumpul makanya disebut tumpul, bukan lancip. Kalau lancip tuh kayak gini, set. Nah, berarti kan di antara 0 sampai 90 derajat. Jika tan P, maka nilai sin P. Oke, berarti kita konstruksi segitiga. Bahasa kerennya bahasa halusnya adalah gambar. Ini P kan, P ini. Ini kita nggak perlu ini apa. Tan P adalah 5/11/11. Misalnya sin P. Ya udah kita pakai apa lagi? Ya pakai Pythagoras lagi aja. Ini 55 tambah 121. 25 tambah 11. Aduh, males banget, ini kan akar 11 kan. 5, 16, berarti 4 akar 11. Apa 4 ya? Ini kan 25 tambah 11 3. Aduh, basic math. Kan 11 itu kan sama aja akar 11 dikali akar 11 kan. Ini 25 tambah 11 akar 37. Oh ya udah. Kok sudah lancip dekatan P sama dengan itu mana sih? Mending gini aja sih. Ini kan akar, kok jadi bingung sendiri. Ini kan akar 11 ini. Berarti kan sama aja kayak 5 per akar 11 kan. Biar lebih gampang aku kenapa jadi bingung sendiri. Ini kan 25 tambah 11. Ini tan kan. 25 tambah 11 apa sih? 37 kan. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Oke, ini 6. Ditanya apa? Ini oke. Tan P sama ini oke. Berarti sin P adalah 5/6. Wow. Maaf guys, ini sumpah ini efek belum tidur ya, karena ada konflik. Bolak-balik gak jelas lah biarlah. Oke, bentuk saudara sin ini tambah sin. Oke. Ini ini kan sin ini kan sama aja kayak cos tadi kita udah bilang kan. Cos 2x plus ini juga cos 2x kan. Sama aja. Jadi apa? Ya udah, B. Wow, otakku ngapa guys? Maaf kalau kayak gini. Maaf kalau sudah aja. Nih, kenapa tiba-tiba jadi cos 2x? Karena kita lihat aja yang atas tadi tuh. Yang atas yang ini.
inilah ya. Tadi kan katanya sin 90 kurang theta sama dengan cos theta, sin 90 plus theta sama dengan cos theta kan. Ya udah gitu aja. Oke, nilai tan 25 dikali tan 65. Kalau nggak tahu tanya Gemini Pro aja. Ini sebenarnya tan A tan B, dimana A plus B sama dengan 90 derajat kan. Terus ini apa kan? Kenapa ada sin 25 ini aku nebaknya langsung 0 aja sih, karena malas jawab. Enggak, sebentar. Kita mikir dulu. Sin 25 per cos 65. Apa ini? Skip dulu dah. Soalnya ini impromptu ya guys. Biar ada vibes-nya belajar bareng juga gitu. Jadi nggak cuma nge-tutor doang gitu. Karena kan interaktif lah. Interaktif kayak nggak jelas. Oke, sedikit sin A sama dengan 3 dan cos B. Untuk kalian pada ukurannya sama, makanya dari sin 2A plus B adalah, ya udah kita pakai jabarin ini lagi kan. Sin, di bawah aja kali ya. Sin 2A plus B. Kita pecah jadi apa? Sin 2A cos B plus sin B cos 2A. Oke. Gimana cara dapetin 2A-nya? 2A-nya. Apa sin 2A-nya? Sin 2A-nya kan sama aja seperti 2 dikali cos A. Cos A apa? Min 3/5 kan? Cos kok sin 2A ya? Sin 2A itu berarti kan sama aja sin A cos A kan? Sin A nya kan 3/5. Cos A nya apa? 4/5. Kenapa aku tahu ini 4/5? Karena kalian tinggal gambar aja nih. Ini sinnya itu berapa? 3/5 ya. Ini 4 berarti kan? Oke. Berarti sama dengan 2 kali 3/5 kali 4/5. Terus cos B yang min 3/5. Ini jadi tinggal dikali min 3/5. Ini jelek batangannya. Terus ini sin B kan min 4/5 dikali cos 2A. Cos 2 itu kan sama aja cos A kuadrat, cos kuadrat A dikurangin sin kuadrat A. Cosnya A kan tadi 4 ini ya, 4/5 karena ini jadi kuadrat, terus dikurangin 3/5 kuadrat. Aduh, ini struktur sih jelek banget, efek ngantuk nih. Oke, yang penting kita udah tahu ini. Terus kita jabarin sin 2A sama dengan 2 sin A cos A, 2 sin A nya tadi itu 3/5, cos A nya ya 4/5 kan. Berarti kan ini sama aja 24 25. Terus dikali sama cos B itu tadi itu. Oke, terus plus sin B. Untuk dapat sin B sama aja kayak tadi, kita konstruksi sebuah segitiga. Anggapnya ini B. Ini tadi apa? Cos ya, cos ini 3 berarti 45, oke. Ya udah. Sin B-nya berapa? Tadi sin B-nya adalah min 45. Cos 2A. Cos 2A. Ini di atas aja biar gampang ya. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangin sin kuadrat A. Cos kuadrat A itu apa? Cos A kan ini ya 4/5 dikuadratin, dikurangin apa? Dikurangin sin kuadrat A atau 3/5 kuadrat kan. Ini 16 dikurangin 9 jadi 7 ya 7/25. Berarti ini 7/25. 7/25. Ini positif, tapi kan 25 semua ya. Yang ini nggak sih langsung nembak ini kan? Kok 25 semua ya? Tapi itu gede banget angkanya. 24 kali 3 berapa? 72 ya? Iya 72 dikurangin. Ini berapa sih? 125 ya? 72. Berarti kalau 100 ya? Emang bisa 100? Bisa 100?
Apa ini ada minus minus kali? Oh, ini anggap aja plus lah. 72 plus 28 100. Ini apa sih? Ini kan minus. Minus kali minus minus. Terusnya apa? Sin B cos 2A. Cos 2A. Cos kuadrat. Sin A cos B plus sin B cos 2A. Sin B nya kan ini. Nggak, jawabannya iya yang 45. Cuma kalau bingung sendiri ya. Sin B cos B kan min 35. Sin B itu ya udah min 45. Ini min 45. Seharusnya ditambah nih. Kenapa 75? Kan cos 2A. Cos 2A kan cos kuadrat A. Iya, seharusnya positif ini kenapa minus dah? Ya udah, kita skip aja. Aduh. Tapi selesai itu sih jawabannya. Diketahui cos. Ya udah, berarti kan buat segitiga lagi. Ini X ini, aduh, ini kayaknya emang gak cocok ngajar pas ngantuk, tapi seru-seruan aja dah. Apalah, ini 169 144 ya, anggap aja 25. 25 lah. Oh iya, 5, 12, 13 ya, Pitagoras ya. Aduh, kepek ngantuk. Oke, ditanya apa? Tan setengah theta. Kita pakai rumus yang tadi, yang kesek dikurangin kot. Kesek dari ini adalah apa? Sin ya, sin itu ini, berarti 13/5 dengan kot 12/5 1/5 B. Dari mana kesek plus kot itu? Dari mana? Dari sini. Nih. Dari sini. Aduh, mana sih? Dari sini. Ya, 1% apa? 1% adalah kesek. Terus cos theta sin theta kan kot ya. Berarti kesek kot. Kesek kot. Ya udah gitu aja. Oke, sekarang nih yang cukup ribet. Ini nomor 10. Nilai sin pangkat 3 plus cos pangkat 3. Oke. Ini kita asumsiin aja sin theta tuh A dan cos theta tuh B kan. Ini enggak kalian sama rumus yang ini. Identitas sih. Ini A plus B. Terus ini A kuadrat dikurangin AB plus B kuadrat kalau salah. Ya udah, masukin aja itu. Ini kan setengah ya. Oh iya, ini kan setengah ya. A plus B. Masih. Ini kan A plus B itu kan setengah ya. Karena kan ini. Nah, gimana cara dapetin ini ya? A kuadrat minus AB plus B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat itu apa? Ayo. 1 ya. Karena kan sin kuadrat A itu kan sin, B itu kan cos. Ya udah, A kuadrat itu kan sin kuadrat plus B kuadrat itu apa? Cos kuadrat kan. Berarti sin kuadrat plus cos kuadrat 1. Nah, terus kita nyari AB-nya nih. Gimana cara dapetinnya? Ya udah, tinggal kuadratin aja ini. Kan nanti jadi sin kuadrat plus cos kuadrat plus 2 sin cos kan. Sin cos sama dengan 1/4 kan. Ini kan 1 dipindahin tuh. Bentar nih, aduh jelek banget tulisannya. Ini kan tadi sin theta plus cos theta sama dengan setengah kan. Terus dikuadratin nih, sin kuadrat plus cos kuadrat plus 2 sin cos, inget ya, sama 1/4 kan. Sin kuadrat plus cos kuadrat kan 1 nih. Ini bisa di cancel jadi 1. Dipindahin nih, 1/4 min 1 min 3/4. Jadi kita dapat bahwa sin theta cos theta itu sama dengan ini 2 dulu, 2 ini sama dengan min 3/4 kan. Ya udah, kita bagi 2. Jadi dapat sin theta cos theta sama dengan min 3/8. Oke, artinya apa? Artinya ini plus 3/8. Karena kan minus ketemu minus jadi plus. Ini artinya apa? 11/8. Jadi 11/6. Jawabannya. Udah gitu. Berarti ini ya harus tahu identitas aljabar. Tapi aku masih penasaran dah, ini yang ini. Oh, yang ini ya. Aduh. Yang ini ya. Ini aduh. Coba kita cek. Antara yang satu atau ini sih. Kan tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A
tan B kan ya. Nah, tan A tanda tambahnya mana? Oh ini. Awalnya nyerah. Kalau nyerah, tandanya apa? Tandanya kita pakai. Nggak, sumpah ini bener-bener bantu loh Gemini Pro loh. Kayak kalau apa namanya, untuk belajar semuanya itu ya. Untuk belajar semuanya tuh OP banget. Ya makanya ini sebenarnya emang hafal kayak identitas trigonometri tuh males banget. Kayak apa ya, soal yang emang harus tahu jawabannya dulu sih, atau mungkin trik-triknya gitu. Jadi kayak untuk nyari sendiri males. Bener kan nol kan, karena emang nebak nol tuh biasanya bener atau satu udah gitu. Ya ini ya ping banyak banget. Ya jadi kan sama aja kayak tan 25 sama tan 5 sama sin 25 cos. Ya cara ngebuktiin gimana? What? Oh dia pakai ini. Oke, tan 65 ya. Oh, oh iya berarti iya berarti. Oh iya. Ini lupa identitas aja sih. Ini kenapa? Ini aja apa? Dia pakai yang ini. Yang tan X sama dengan cot 90 min X nggak salah. Apa tan 90 min X ya? Tadi apa tuh? Tadi katanya apa? Dia pakai ini nih tan, oh enggak sorry. Tan, iya dia pakai yang ini emang. Siapa yang pakai ini coba? Gak ada yang pakai ini. Ya jadi kalau kalian nemu nih, kalian kayak nemu nih. Oke, berarti kita dapat hint bareng nih. Kalau misalnya ada tan A tan B dengan A plus B sama dengan 90 derajat, itu langsung satu. Nah kalau ini dipakai rumus apa? Oh iya ini satu. Aduh, ini efek ngantuk. Iya. Jadi kan inget ya tadi sin itu sama dengan cos 90 kurang X. Nah, ya udah gitu aja. Jadi yang bisa diambil pelajaran dari nomor 7 ini adalah kalau kalian gak tahu jawabannya, coba dulu. Karena aku gak nyoba, jadi kayak langsung nyerah. Jadi kayak gini. Itu guys. Atau mau aku coba. Oke lah, kayaknya itu sih. Cuman aku mau nambahin beberapa materi sih mungkin. Maksudnya kayak untuk yang basic lah ya. Mana ya? Di sini deh. Ini apa nih? Oke, jadi kalau kalian mau segitiga ya. Set. Misalnya theta nih. Terus ini A, ini B. Kita ditanya luasnya, luas segitiga ini. Ya, gimana nentuinnya? Ya udah setengah dikali AB. Ini kan rumus segitiga paling umum kan, alas kali tinggi bagi 2 kan. Ini alas anggap aja. Ini alas, ini tinggi gitu. Tapi kan ini tetanya bukan 90 derajat. Itu kan cuma berlaku untuk 90 derajat kan. Jadi apa? Yaudah kita kali sin theta. Kalau untuk segitiga umumnya nih, ini kan A, ini B, itu kan ini 90 derajat. Itu kan setengah dikali alas kali tinggi kan. Nah, kalau kita pakai rumusnya nih, ini sama aja sih lah. Kenapa? Karena kan sin 90 derajat itu 1. Nah, ini 1. Kenapa aku jelasin lagi di sini? Karena waktu PKMTK tuh keluar ya yang soal segitiga sih? Lingkaran sama segitiga gitu. Itu jawabannya setengah theta dikurangin sin theta. Karena kan input aja R sama dengan 1. Nanti kan jadi pakai ini setengah kali 1 kali 1 kali sin theta. Sama ini setengah theta emang dari R1 kan. Kan rumusnya tuh gini, theta bagi 2 R kuadrat. Oke, itu yang pertama. Rumus segitiga pertama. Ini di atas aja. Yang kedua adalah Pitagoras, tapi lebih keren. Gimana tuh? Set. Ini jahat banget. Set. Ini theta. Oke, ini A, ini B, ini C. Kalau di Pitagoras biasa kan
A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat kan untuk 90 derajat. Cuman kalau di ini, di yang ada tetanya, kalau kalian nonton Prestal Walker itu dia nyebutnya Al-Kashi Law of Cosine. Al-Kashi ya oke lah, kita nyebutnya apa namanya, hukum kosinus, aturan kosinus ya. Itu mirip, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangin 2AB cos C. Nih, ini theta, jadi theta aja. Oke. Kenapa ini penting? Ya penting sih karena untuk nyari untuk nyari panjang si C ini. Kedua, ini dipakai di vektor. Dipakai di vektor sama dipakai di matriks, khususnya yang determinan. Dan juga untuk ngebuktiin dot produk kalau nggak salah. Kan dot produk sama dengan panjang lagi cos theta. Itu dipakai di sini untuk ngebuktiinnya. Oke. Kayaknya itu dari aku aja. Ya, makasih sudah mendengarkan walaupun maaf emang lagi agak ngelantur. Kok laptop aku baterai 87% ya? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat belajar.